Halo Sobat Seva, balik lagi di virtual event Tumbuh by Astra Financial. Absen dong, siapa di sini yang first time car buyer? Nah, sebagai pembeli mobil pertama, penting banget nih Sobat Seva untuk tahu beginner tips mulai dari budgeting untuk beli mobil pertama hingga after service dan perawatannya. Pas banget di Seva ada info lengkapnya di Save with Seva. Yuk simak tipsnya dan jangan lupa dicatat ya. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Seva. Sorry. Lagi nggak boleh. Tunggu sampai tahun depan baru boleh lagi. Tahu dong kenapa. Nah, oke. Mari kita mulai lagi ya. Jadi, akhir-akhir ini mobil listrik menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Tidak hanya di kalangan pecinta otomotif, pasalnya teknologi yang dimiliki oleh mobil listrik menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi keunggulan ketimbang mobil konvensional. Dengan menggunakan mobil listrik, artinya kalian ikut mempromosikan upaya dalam memajukan green energy yang ramah lingkungan. Kantong juga aman, alam pun juga tidak tercemar. Pasti pada bingung nih, kok aman di kantong? Emang perawatan mobil listrik lebih murah dibanding mobil konvensional? Mau tahu jawabannya? Stay tune terus di video ini. Tapi sebelumnya gue ingetin lagi nih untuk like video ini, nyalain loncengnya dan subscribe channel YouTube Seva. Yuk kita ulik biaya maintenance mobil listrik di Save with Seva. Hadirnya mobil listrik menciptakan stigma yang positif di semua kalangan. Karena mobil listrik lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau yang biasa kita sebut dengan BBM, bahan bakar minyak. Nah, di Indonesia sudah banyak nih merek yang memproduksi mobil listrik. Contohnya, dengan Toyota ada bZ4X. Dengan Hyundai itu ada Ioniq 5. Lexus mengeluarkan RZ Series. Wuling itu ada dengan REV yang mungil itu. Nah, sebentar lagi juga ada yang baru tuh. Dan ada juga nih merek mobil pendatang baru di dunia otomotif Indonesia, yaitu Neta. As intermezzo aja guys, Neta merupakan merek mobil asal Tiongkok yang debutnya pertama kali muncul di Gias 2023 Agustus yang lalu. Nah, Neta memperkenalkan produk pertamanya di kelas crossover yaitu Neta V. Dengan baterai berkapasitas 40,7 kWh, Neta V mampu menempuh jarak hingga 384 km dan menjadi mobil listrik crossover yang memiliki daya tempuh yang paling jauh. Nah, ngomongin tentang baterai, seperti yang kita tahu nih, baterai merupakan komponen utama yang dibutuhkan mobil listrik agar bisa jalan. Oleh karena itu, komponen baterai harus diperiksa secara teratur. Pengisian daya baterai tidak perlu hingga 100%. Cukup di-charge hingga 80%. Karena overcharging diyakini dapat memperpendek masa pakai baterainya, jadi tidak awet. Untuk tarif pengisian daya mobil listrik di SPKLU, nah apaan tuh SPKLU kan? SPKLU itu kepanjangan dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. PLN itu ya, udah tau lah ya PLN apa ya, sekitar 1.600 sampai 2.500 rupiah per kWh. Oke, ini sebenarnya murah atau mahal sih? Nah, intinya gini, rata-rata mobil listrik di pasaran memiliki kapasitas sebesar 70 kWh. Jadi, untuk sekali pengisian daya, kalian cukup membayar, ayo hitung berapa? Cuma 112.000 sampai 175.000. Sedangkan tarif pengisian daya yang bisa kalian pasang di rumah untuk pelanggan 900 volt ampere non-subsidi itu sekitar Rp1.352. Jadi kalian cukup membayar Rp94.640. Kalian bayangin, kalau misalnya mobilnya pakai bisa jalan 384 kilo, terus kalian cuma cukup bayar
kurang dari 100.000, itu sih murah banget sih. Gitu. Daripada mobil konvensional tentunya ya, yang menggunakan bensin. Tidak hanya baterai, komponen-komponen lain perlu diperhatikan juga agar mobil beroperasi dengan optimal dan tetap aman dan nyaman saat digunakan. Pastikan motor penggeraknya tetap dalam kondisi yang baik karena sangat berpengaruh pada performa mobil listrik saat melaju. Motor penggerak membutuhkan pelumas untuk menopang kinerjanya. Yang menarik lagi, pelumas tersebut tidak membutuhkan penggantian secara berkala. Hanya cukup sekali saja oli tersebut diberikan. Cukup dengan memeriksa secara rutin motor penggeraknya dan pastikan tidak ada kebocoran. Komponen selanjutnya yang harus diperiksa pada mobil listrik saat servis kurang lebih sama sih seperti servis untuk mobil konvensional. Seperti pengecekan radiator, pengisian minyak rem, pengecekan filter udara maupun air conditioner, pengecekan kampas rem, dan pengecekan cairan wiper. Tapi, kalian bisa untung nih guys untuk biaya servis rutinnya. Karena biasanya dealer resmi akan memberikan fasilitas servis gratis selama beberapa tahun. Setidaknya saat ini ya, itu bisa gratis untuk 3-5 tahun ke depan. Kalian nggak perlu pusingin nih, biaya servisnya berapa sih nih untuk mobil listrik yang kalian punya. Cukup sediakan aja biaya untuk pengisian baterai. Tapi gua punya list nih perkiraan estimasi biaya servis mobil listrik. Contoh ya, Hyundai Ioniq itu estimasi biaya servisnya kurang lebih antara 3-4 jutaan per 100.000 kilometer. Murah banget sih. Lalu ada juga Toyota BZ4X. Estimasinya biaya servisnya itu kurang lebih 2-3 jutaan per 100.000 km. Makin murah ya. Oke, berikutnya nih. Untuk Wuling REV, estimasi biaya servisnya itu antara 500.000 sampai 1 juta rupiah per 100.000 km. Makin murah lagi. Itu dia ulasan mengenai servis mobil listrik beserta estimasi biaya maintenance-nya. Gimana? Cukup tergiur kan untuk membeli mobil listrik? Sekian video Save with Seva kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar hal apa saja yang kalian pengen tahu untuk gua bahas di next video. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Seva. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman, karena Seva jelas dari awal. See you guys, bye. Pemikiran gue nih ya, gue punya duit, gue mau beli mobil baru, tapi ribet nih hitungan sama prosesnya. Makanya, pakai Seva. Proses mudah dan cepat. Berani dong beli mobil baru online. Takis. Seva, member of Astra. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Seva. Gimana perjalanan mudiknya kemarin? Semoga aman terkendali dan selamat beraktivitas kembali. Setelah perjalanan mudik, nggak cuma badan yang capek-capek, mobil juga pasti capek. Makanya jangan lupa untuk melakukan perawatan atau servis kendaraan kalian. Gak cuma pas mudik aja sih, pada umumnya mobil harus di maintenance secara berkala setiap 10.000 km atau setiap 6 bulan sekali. Tujuannya agar mobil kalian tetap terjaga dan selalu dalam kondisi yang prima. Di episode kali ini, gue akan cerita atau menjabarkan komponen yang harus diperiksa atau diganti saat diservis dan kisaran harga per item dan komponennya apa aja sih. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like video ini dan komen dan subscribe channel YouTube Seva. Yuk kita ulik rincian servis mobil di Save with Seva. Ada bedanya nggak sih perawatan mobil baru yang umurnya masih di bawah 3-5 tahun dengan mobil lama yang umurnya di atas 5 tahun? Sebenarnya, untuk perawatan atau servis mobil baru maupun mobil lama nggak beda jauh. Semua tergantung kebutuhan
dan kerusakan komponen pada mobil yang mengharuskan untuk diganti. Emang sih ada catatan kecil untuk mobil lama. Pastinya pemeriksaannya harus lebih detail daripada mobil yang baru. Oh ya, untuk kalian yang mau servis, diusahakan untuk servis di bengkel resmi ya guys, agar keaslian dari spare part-nya terjamin. Komponen apa aja yang perlu dicek maupun diganti saat servis? Yang pertama, biasanya adalah oli. Mau mobil baru atau mobil lama, oli harus diganti setiap kelipatan 10.000 km ya guys. Oli berfungsi untuk menjaga sumber tenaga mesin. Jadi kalau olinya nggak rutin diganti, tarikannya akan semakin berat dan bensin akan cepat habis atau makin boros. Estimasi harga untuk ganti oli kisarannya kurang lebih 400.000 sampai 500.000. Nah, kalau mobil baru, harga ganti olinya itu Rp0. Kok bisa sih? Karena biasanya dealer resmi akan memberikan servis gratis untuk mobil baru selama kilometernya belum melebihi 50.000 km. Lalu, filter udara pada mesin dan filter AC. Filter udara harus diganti setidaknya 6 bulan sekali. Komponen ini juga sangat penting bagi mobil karena memiliki fungsi untuk menjaga kotoran atau serpihan yang masuk ke dalam mesin. Biaya gantinya biasanya di kisaran harga 100.000 sampai 200.000. Sedangkan untuk filter AC lebih murah, itu biasanya di kisaran 70.000 sampai 100.000. Namun, untuk perawatan filter udara mesin dan AC mobil baru, biasanya hanya dibersihkan guys. Berbeda dengan mobil lama yang filter udaranya sebaiknya diganti ya saat servis. Selanjutnya, kampas rem yang harus diganti untuk mencegah rem kalian blong. Kampas rem yang aus akan menyebabkan piringan cakram rem tidak mencengkram dengan sempurna. Akibatnya, pengendara akan merasa tidak nyaman saat mengerem kendaraan karena ada getaran di pedal rem. Setiap 20.000 km, kampas rem harus rutin diganti. Estimasi harganya untuk ganti kampas rem itu di kisaran 350 sampai 450.000. Salah satu komponen vital lainnya yang terdapat di mobil adalah ban. Nah, komponen ini juga jangan lupa untuk dicek secara berkala. Cek ban apakah ada retakan yang menandakan bahwa karetnya itu sudah mulai mengering. Jangan biarkan ban rusak parah karena sangat fatal loh akibatnya. Estimasi harga untuk satu ban itu biasanya di kisaran 500.000 sampai 1 juta rupiah, tergantung merek dan ukuran dari bannya. Jika mobil sering melewati jalan yang rusak atau berlubang, lakukanlah spurring dan balancing saat servis agar presisi ban kembali normal. Komponen penting lainnya yang perlu mendapatkan pengecekan serta servis rutin mobil adalah aki. Aki berfungsi sebagai sistem kelistrikan mobil. Mobil nggak akan bisa di-starter apabila akinya rusak atau lemah. Jadi, kamu perlu mencatat nih, dan ingat kapan terakhir kali ganti aki. Jika sudah mencapai masa pakai dan aki perlu diganti, standarnya aki memiliki usia antara 2 sampai 5 tahun. Kisaran harga aki ada yang 750.000 sampai 1 juta, tergantung ya merek mobil yang kalian punya. Buat kalian yang punya mobil listrik, nah, pemeriksaan pada baterai mobil menjadi salah satu hal yang nggak boleh kelewat. Karena baterai merupakan komponen utama agar mobil listrik dapat bekerja. Servis rutin pada perawatan baterai biasanya disarankan saat kilometer telah mencapai lebih berapa? 150.000. Sebelum masa servis baterai, kalian hanya perlu menjaga baterai agar masa pemakaiannya dapat bertahan lama. Baterai mobil harus diisi hingga 100%. Tapi ada juga yang menyarankan baterai cukup diisi sampai 80% aja. Jadi jangan sampai
baterai mobil listrik kalian rusak. Karena jika rusak, biaya gantinya puluhan hingga ratusan juta. Itu dia guys, rincian dari komponen-komponen yang harus diperhatikan saat servis mobil. Berlaku untuk mobil baru maupun mobil lama, ataupun mobil listrik dan non-listrik ya. Setiap servis, buktinya jangan dibuang guys, biar bisa menjadi patokan kapan sih kalian harus servis lagi. Atau kalian bisa juga ngecek kilometernya untuk menjadi patokan dalam pengecekan servis. Dari rincian tadi, kisaran budget yang harus dikeluarkan itu kurang lebih mulai dari 950.000 sampai dengan 2.500.000. Semuanya tergantung komponen-komponen yang harus diganti pada saat servis. Sekian video Save with Seva kali ini. Silahkan tulis di kolom komen hal apa sih yang kalian pengen tahu biar bisa gue bahas di next video. Dengan Seva, beli mobil jadi mudah, aman, dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Bye guys. Gue punya duit, gue mau beli mobil baru. Tapi gue nggak yakin aman nih kalau beli di online. Makanya, pakai Seva dari Astra. Pilihan mobilnya beragam. Jadi aman, berani beli mobil baru online. Seva, member of Astra. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Seva. Bagi kalian pemilik mobil, sangat dianjurkan untuk memiliki asuransi bagi kendaraannya. Di episode yang lalu, gua sempat mention nih tentang asuransi mobil. Tapi hanya sekilas aja. Nah sekarang saatnya gua jelasin. Nah kali ini gua akan bahas lebih mendetil mengenai asuransi mobil. Jenis-jenisnya dan sepenting apa sih asuransi mobil bagi pemiliknya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue ingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Seva. Yuk kita bahas tentang asuransi kendaraan bermobil di Save with Seva. Sesayang-sayangnya kita sama mobil, terkadang ada aja nih kelalaian yang kita ataupun orang lain lakukan dan berdampak pada kerusakan mobil. Entah baret karena menyerempet, penyok karena tabrakan, spion kesenggol lah sampai patah. Bahkan bisa jadi mobil kita hilang. Duh, ogah banget kan? Jangan sampai kejadian oleh kita deh. Tapi, bagaimana jika kerusakan dan kehilangan mobil tidak dapat terhindarkan? Pasti butuh biaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan membuat asuransi untuk mobil yang kalian miliki. Asuransi mobil ada dua jenisnya. Ada asuransi total loss only, disingkat dengan TLO, dan all risk yang kedua. Apa sih yang ngebedain keduanya? Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang asuransi total loss only atau kalau disingkat TLO. Total loss only, kalau kita translate ke bahasa Indonesia, sebutannya hanya kerugian total. Meski namanya kerugian total, risiko yang ditanggung tidak hanya sekedar saat mobil kalian hilang karena dicuri. Perusahaan akan memberikan tanggung jawab ketika biaya perbaikan mobil senilai atau melebihi dari 75% dari harga mobil sebelum mengalami kerusakan. Kalau kerusakannya di bawah 75%, sayangnya kalian tidak bisa melakukan klaim asuransi. Selain itu, TLO memiliki biaya premi yang paling murah. Berbeda dengan TLO, kalau asuransi all risk lebih terperinci dalam menjamin perlindungan mobil kalian. Karena dapat menanggung klaim segala jenis kerusakan pada mobil, baik itu yang rusak ringan ataupun berat, dan juga kehilangan. Tapi, klaimnya tidak berlaku ya untuk kerusakan akibat bencana alam,
kerusuhan, serta kerusakan akibat pihak ketiga, kecuali kalau kalian melakukan perluasan jaminan. Nah, ORIS cocok untuk mobil dengan biaya perbaikan tinggi atau kamu memiliki usaha penyewaan mobil. Hal ini melindungi mobil dari kerusakan-kerusakan kecil sehingga lebih menghemat pengeluaran. Kalau mau menggabungkan dua asuransi, itu gimana sih caranya? Jawabannya bisa. TLO dan ORIS bisa dikombinasikan. Caranya, saat kalian membeli mobil baru, kalian bisa menggunakan asuransi ORIS. Selanjutnya, pada tahun ketiga dan seterusnya, kalian bisa pindah dengan menggunakan asuransi TLO. Dengan mengkombinasikan kedua asuransi tersebut, kalian nggak perlu khawatir lagi. Dijamin, proteksi yang didapatkan lebih maksimal dan tergolong lebih fleksibel. Karena kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi kendaraan. Nah, itu dia informasi seputar asuransi mobil. Gimana? Kalian tertarik untuk ambil asuransi yang TLO atau yang ORIS? Baik TLO maupun ORIS, keduanya sama-sama penting karena sama-sama melindungi mobil kesayangan kalian dari kejadian yang tidak terduga. Sekian video Save with Seva. Silahkan tulis di kolom komentar hal apa yang kalian pengen tahu untuk gua bahas di next video. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan like videonya ya. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Bye guys. Gue punya duit, gue pengen cari mobil baru, tapi gue capek keliling cari dealernya. Makanya, pakai Seva. Kita cari dealer terbaik dan terdekat. Jadi nyaman, berani beli mobil baru online. Takis! Seva, member of Astra. Halo Sobat Seva, balik lagi di Save with Seva. Di tahun 2024 ini, ada nggak nih yang rencana mau beli mobil? Pernah nggak sih kepikiran beli mobil baru, tapi via online? Makin bingung, gimana ya caranya kira-kira? Mobil nih, kalau barang-barang yang lebih kecil mah udah biasa lah ya, tapi mobil gitu? Nah, kalau mau tahu lebih dalam, stay tune terus. Jadi, seperti yang kita tahu nih, proses beli mobil baru itu biasanya kan panjang banget ya. Jadi biasanya nih ya, mulai dari googling dulu gitu ya, mobil yang mana gitu yang cocok apa ya gitu kan. Terus cek lagi, oh ada nih mobilnya begini, terus spesifikasinya kayak apa sih gitu loh. Entah engine-nya kah, entah apa tipe mobilnya, tinggi, rendahnya si mobilnya gitu kan. Terus satu-satu dilihat gitu. Terus dari itu ini prosesnya gimana gitu. Nah, biar nggak bingung mulai dari mananya gitu ya. Di sini nih di Seva kita mau kasih tips dan rekomendasi cara beli mobil baru yang nggak ribet. Pertama, yang paling penting adalah kamu harus pastikan dulu situs yang Sobat Seva kunjungin untuk cek-cek mobil itu reliable dan secure atau enggak. Itu yang pertama. Nah, kalau dari gua sih nggak ngerekomendasiin nih ya untuk Sobat Seva untuk kunjungi situs yang satu nih domainnya nggak terproteksi. Nggak terproteksi itu kayak apa sih itu? Nah, biasanya tuh kalau domain yang sudah terproteksi itu biasanya tulisannya HTTPS. Nah, ada S-nya tuh. Nggak cuma HTTP doang, tapi ada S-nya. Itu satu ya. Terus yang kedua, embel-embel harga murah tanpa jaminan kualitas. Nah, itu juga hati-hati. Itu sering banget juga lah. Sobat Seva juga ngeliat ya, kayak clickbait lah ya. Wah, harga murah nih. Tapi sering kali menurut gua, if you think it's too good to be true, well, usually it is. Gitu. Jadi, tolong hati-hati. Oke? Nah, kalau dari gua sih, biar aman, Sobat Seva bisa langsung aja nih ke www.seva.id aja. Gitu ya. Di Seva, kamu bisa cari mobil yang sesuai dengan kebutuhan kamu nih, Sobat Seva. Jadi, Sobat Seva tinggal masukin aja budget kamu berapa sih sebenarnya gitu ya. Satu.
Habis itu selanjutnya langsung keluar nih rekomendasi model mobil yang cocok dengan DP dan preferensi kamu. Nah, dari situ klik aja sih salah satu mobil yang direkomendasikan di Seva. Terus habis itu kamu bisa lihat-lihat juga kelengkapan spesifikasinya, varian-varian dari model-model yang bisa Sobat Seva pilih. Nah, dari sisi harga juga udah sesuai dengan harga on the road berdasarkan lokasi tempat tinggal Sobat Seva. Jadi, nggak perlu lagi nih cari-cari daftar harga on the road-nya lagi. Kenapa? Karena emang harga on the road yang ada di seva.id itu sudah berdasarkan lokasi tempat domisili atau tempat tinggal dari Sobat Seva. Jadi jangan lupa, jadi pas sudah masuk, tinggal diklik aja, kamu tinggal di mana. Nah, dari situ nanti harga on the road-nya akan ngikutin tempat domisili dari Sobat Seva. Sobat Seva juga bisa kepoin skema cicilan mobil apapun yang ada di Seva. Tinggal pilih salah satu model mobil, habis itu jangan lupa klik tab yang tulisannya kredit. Setelah itu masukin aja preferensi kamu dan klik hitung kemampuan. Nah, dari situ langsung keluar tuh skema cicilan untuk tenor biasanya 1 sampai 5 tahun. Nah, dari situ bisa jadi catatan juga buat Sobat Seva untuk jadi salah satu konsiderasi beli mobilnya. Nah, kalau hati sudah mantap nih ya gitu, tinggal pilih salah satu model yang udah cocok banget sama budget dan cocok dengan pilihan kamu ya, kebutuhannya gitu ya. Nah, setelah itu kamu bisa lanjut ke fitur yang namanya Instant Approval. Nah, di situ Sobat Seva bisa ngerasain nih proses credit approval secara digital yang terintegrasi dengan engine-nya Astra Credit Company atau biasa disingkat dengan ACC, serta Toyota Astra Financial Services biasa disingkat TAF. Nah, di sini Sobat Seva bisa cek kira-kira kredit kamu akan di-approve atau enggak. Nah, menarik kan? Itu dia tuh gampangnya kalau beli mobil online di seva.id. Kamu tinggal duduk manis, tunggu telepon dari customer assistant Seva, sisanya langsung dibantu proses dari awal sampai mobilnya datang. Rasanya beneran kayak punya personal shopper atau personal assistant gitu, tapi versi beli mobil. Gimana? Tertarik nggak? Tapi Sobat Seva nih, kalau mau lihat-lihat dulu juga nggak apa-apa loh. Gitu. Kebetulan di seva.id, Sobat Seva bisa temuin ribuan artikel tentang otomotif juga gitu. Jadi teman-teman bisa lihat lah artikel-artikel dengan berbagai macam kategori gitu ya, dari yang berita paling terbaru maupun tips and tricks, lifestyle dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Sobat Seva bisa makin ilmunya makin bertambah gitu ya. Jadi bisa pilih mobil yang terbaik buat Sobat Seva pilih untuk pembelian mobilnya gitu. Nah, jadi gimana? Tertarik kan lihat-lihat mobil online di Seva? Komen di bawah ini. Mobil incaran kamu di tahun 2024 ini sebenarnya apa sih? Dan alasannya apa? Jangan lupa like videonya, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi nyari-nyari mobil baru. Beli mobil baru mudah, aman, dan nyaman di Seva karena Seva jelas dari awal. Bye guys! Gue punya duit, gue mau beli mobil baru, tapi susah dapetin promo harga terbaik. Makanya pakai Seva, fitur rekomendasinya pas di kantong. Jelas dari awal, jadi berani beli mobil baru online. Takis! Seva, member of Astra. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Seva. Saat kalian punya mobil baru, pasti ada rasa ingin tahu kan? Kira-kira berapa ya biaya pengeluaran mobil gua nanti dalam 1 tahun ke depan? Nah, apalagi buat kalian yang suka mengatur pengeluarannya secara teratur. Pas banget, video ini buat kalian. Selengkapnya, ini dia, Save with Seva. Untuk menghitung estimasi pengeluaran mobil kalian, tentu perlu disesuaikan dengan jenis kendaraan dan gaya hidup kalian sehari-hari. Kita coba yuk, hitung sesuai dengan jam kerja nih guys.
Berarti dalam sebulan itu ada 20 hari kerja. Dan dalam setahun totalnya ada 240 hari kerja. Nah, yuk kita masuk ke perhitungan pertama. Kita mulai dari konsumsi bahan bakar. Untuk menghitung estimasi pengeluaran penggunaan mobil kalian, tentu perlu disesuaikan dengan jenis kendaraan dan gaya hidup kalian sehari-hari. Kita coba hitung sesuai dengan jam kerja nih guys. Berarti dalam sebulan ada 20 hari kerja. Dan dalam setahun totalnya 240 hari. Nah, mari kita masuk ke perhitungan yang pertama. Kita mulai dari konsumsi bahan bakar. Katakanlah mobil kalian itu menggunakan bahan bakar Pertamax yang harganya berapa? 12.500. Ya. Nah, setelah itu konsumsi Pertamax untuk mobil Indonesia itu umumnya ada di 1:11. Nah, setelah itu artinya setiap 1 liter Pertamax bisa menempuh 11 km. Jika dalam sehari mobil kamu menempuh jarak rata-rata 50 km, ya, 50 km, artinya jumlah Pertamax yang dibutuhkan itu kurang lebih sekitar 4,54 liter per hari. Nah, biaya bensin yang sudah pasti perlu kalian siapkan dalam setahun adalah 13.620.000. Selanjutnya, jangan lupa untuk menghitung uang tolnya juga loh guys. Kamu pulang pergi kerja melalui tol dalam kota, anggaplah dalam sehari butuh tol ya, butuh 36.500 per hari. Ya. Untuk bayar tol aja tuh. Jadi kalau dalam setahun kamu akan menghabiskan kurang lebih sebesar 8.760.000 itu dalam per tahun. Oke. Nah, jangan lupa juga kalau bawa mobil pasti harus parkir. Berarti apa? Ada biaya parkir juga kan. Nah, uang parkirnya jangan lupa nih guys. Anggaplah dalam sehari butuh parkir ya. Parkir dalam sehari butuh 40.000 per hari. Oke. Nah, kalau kita anggap aja dalam setahun kamu akan menghabiskan kurang lebih berarti 9.600.000 per tahun. Oke, ini buat parkir, yang ini untuk tol. Lalu jangan lupa juga nih, kita harus masukin juga biaya perpanjangan STNK atau pajak tahunan. Karena kalau kalian nggak bayar pajak atau nggak diperpanjang STNK-nya per tahun, kalian bisa tilang loh, jangan lupa tuh. Untuk biaya ini tergantung jenis mobil kalian ya guys. Semakin tinggi harga mobilnya, maka semakin tinggi juga harga perpanjangan surat-suratnya. Tapi kita asumsikan aja, untuk perpanjangan STNK misalnya butuh 2 juta rupiah ya, misalnya. 2 juta per tahun. Oke, ini untuk STNK ya. Gitu. Biar nggak berat, kalian bisa menyisihkan juga nih perharinya sebesar kurang lebih ya. Kalau mau dibagi per hari itu 8.333 rupiah per hari. Kalau mau disisihkan. Gitu. Nah, cuman yang terakhir nih, kalian harus menyiapkan juga biaya untuk perawatan mobil. Untuk servis mobil, biasanya dilakukan berdasarkan jarak tempuh dan umumnya di kelipatan 10.000 seperti 20.000, 40.000 dan seterusnya. Sebenarnya cukup sulit untuk menentukan kisaran biaya servis mobil setiap tahun itu berapa ya. Karena pasti ada kerusakan dan jenis perawatan yang berbeda-beda nih, tergantung kondisi mobil yang kalian pakai. Untuk servis rutin sendiri, seperti penggantian oli, biasanya tuh dikenakan biaya sekitar oli ya, sekitar 150.000 sampai dengan 250.000 per liter.
dengan jumlah liter tergantung kubikasi dari mesin yang kalian gunakan. Jadi butuh sekitar 600.000 lah ya untuk mobil dengan kubikasi misalnya sebagai contoh yang 1000 cc. Nah, tentu harga ini tergantung merek oli mobil yang digunakan sama kalian. Kita ambil jalan tengahnya deh. Untuk servis kira-kira butuh servis ya. Butuh kurang lebih 1.250.000. Oke. Per 6 bulan. Dan dalam setahun jadinya kita kali 2. Kalau dalam setahun, ini kan per 6 bulan ya. Kalau dalam setahun berarti jadi 2.500.000 kalau 1 tahun. Oke, nah itu dia guys. Pengeluaran apa aja yang pasti akan kalian keluarkan dalam 1 tahun saat memiliki sebuah mobil. Oke, kita udah tahu nih detail-detailnya. Dari bensin, kita anggap aja A ya. Habis itu tol per tahun, kita anggap aja B. Parkir setahun, kita bilang aja C. STNK setahun, kita anggap aja D. Oli dan servis kurang lebih setahunnya itu, oke kita anggap aja E ya. Oke yuk kita totalnya, total pengeluaran. Kalau kita total semua pengeluarannya, mulai dari bensin, setelah itu tol, dan parkir, STNK, dan biaya servis setahun. Nah, ini kurang lebih totalnya itu ada di 36.480.000. So, ini biaya setahun. Nah, dari total 36 juta untuk per tahun, kalau misalnya kita bagi 12, kita bagi 12 ya, 36 juta dibagi 12 tuh kurang lebih ada di angka 3.040.000. Ini per bulan. Kalau mau kita bagi per hari, kurang lebih itu ada di angka 151 ribuan. Kurang lebih per hari. Jadi, ini adalah biaya yang perlu kalian siapkan ketika kalian mau merawat satu kendaraan. Tentu bukan angka yang sedikit ya. Maka dari itu diperlukan pengaturan keuangan yang baik dari teman-teman. Dan untuk kalian yang sedang merencana akan membeli mobil, kalian bisa cek kemampuan kredit kalian langsung di websitenya Seva. Jadi bisa langsung memilih mobil yang sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Sekian video Save with Seva. Silahkan tulis di kolom komen. Kira-kira apa lagi sih yang kalian pengen gue bahas di video berikutnya. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Bye guys. Gimana Sobat Seva? Seru nggak nih pembahasannya? Jadi udah siap dong ya untuk nabung dan beli mobil pertama di Seva. Seva, member of Astra.